iman yang benar bagiannya adalah istiqomah, betul. Bagiannya adalah gembira dalam menyambut Ramadan. Tetapi dalam Al-Quran Allah jelaskan iman yang benar di dalam surat 6, surat Al-An'am ayat yang ke-82. Ya, yang bawa Al-Quran coba dilihat Qurannya. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Kalau nggak sama berarti jangan-jangan aliran Syiah. Ya. Syiah itu sesat menyesatkan. Ya. Jadi kita katakan itu sesat. Makanya tidak kita anggap dia bagian daripada Islam. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan adzulm, yaitu kezaliman. Yang dimaksudkan iman yang benar itu tidak bercampur, penjelasannya maksudnya apa? Iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak bercampur dengan kemunafikan, dan juga tidak bercampur dengan kekafiran. Inilah iman yang benar. Makanya orang-orang yang beriman disifati oleh Allah dalam surat An-Nur indah sekali. Surat yang ke-24 ayat yang ke-51, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya menentukan atau memerintahkan, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sebagian umat Islam ada yang sami'na wa pikir-pikirna. Masih lumayan lah mau mikir. Tapi juga ada yang dablek, sami'na wa tenang-tenangna. Dablek betul ini. Enggak ada perubahan ya. Nah, jadi iman yang benar, siapa yang dia menyambut Ramadan, menjalankan saum Ramadan ini dengan iman yang benar, berarti apa? Pastikan segala kesyirikan, kekafiran, kemunafikan harus betul-betul kita buang dari diri kita. Contoh, maaf, syirik itu apa sih? Syirik itu meyakini ada kekuatan lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencintai berlebihan kepada selain Allah. Makanya apa? Syirik bisa terjadi di dalam al-mahabbah, kecintaan. Nih Pak, Bu, belajar kita dari sahabat Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan luar biasanya sahabat Umar bin Khattab mengajarkan agar anak-anaknya, ya, dirinya dan keluarganya masuk surga bersama. Apa? Yaitu tentang al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Kalau dalam Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu walillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka menyembahnya seolah-olah mereka menyembah Allah, seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi kata Allah, orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Apa yang dilakukan? Dikumpulkanlah anak-anaknya dan istrinya oleh Umar bin Khattab. Kemudian dikatakan, wahai anak-anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh dari harta, ya, separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Kalau ada di antara kalian nggak suka, nggak seneng, nggak setuju, nggak rela, keluar dari rumah ini. Kemudian anaknya bertanya, ya Ami, limadza tatakalam misla dzalik? Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, karena aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Makanya Pak, cinta suami boleh Bu, cinta pada istri boleh, cinta pada anak, cinta pada orang tua boleh. Cinta kepada Allah sepenuh hati. Kalau Bapak, Ibu dikaruniai rezeki punya mobil, cinta pada mobil boleh, tapi hanya sampai batas garasi saja, ya. Jangan sampai dimasukin ke dalam hati, karena memang nggak cukup juga sih. Jadi orang yang memiliki keimanan yang benar ya seperti itu, senang. Tadi sahabat malah seolah-olah nantangin, kenapa hanya 1 bulan? Kenapa nggak 1 tahun atau 6 bulan? Coba, Masya Allah. Nah, itu salah satu tandanya memang imannya betul-betul mantap. Maaf Pak, Bu, hari ini kesyirikan tanpa disadari juga bisa terjadi di dalam al-khauf, takut yang berlebih-lebihan. Takut nggak makan, takut dipecat, takut kehilangan pekerjaan, ya, takut nggak bisa nyekolahin anak. Akhirnya apa?
apa yang diperintahkan oleh atasannya, diperintahkan oleh bosnya, diperintahkan oleh majikannya, diperintahkan oleh rajanya, dia lakukan padahal melanggar hukum syariat Allah. Itu tangkap tuh ulama, itu penjarakan tuh ulama, bunuh bila perlu. Tenang aja kalau kamu bunuh, nanti kami bebaskan, hukum kamu bebas, kamu nggak kena hukum. Kan kurang ajar banget ini. Padahal menghilangkan nyawa seorang mukmin itu dia kekal di neraka. Membunuh satu nyawa orang mukmin seolah-olah dia membunuh manusia seluruh dunia. Di dalam surat An-Nisa seperti itu. Kalau orang yang beriman diperintah oleh atasannya, kalau melanggar syariat Allah dia nggak akan taat. Enggak tuan, enggak bos, enggak tuan raja, enggak, saya nggak mau. Ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Dengan adanya ulama-ulama itu Allah Subhanahu wa taala diantaranya menjaga bumi, menjaga negara itu sehingga Allah tidak menurunkan azabnya. Kalau kemudian ulama ya dipenjarakan, ulama-ulama tidak dihormati, bahkan difitnah dengan berbagai macam fitnah, nanti itu sama saja mengundang musibah, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kamu tidak mau menjalankan perintah, saya pecat kamu. Silakan. Rezeki nggak hanya di sini. Itu namanya dia yakin Ar-Razzaq. Yang kasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu imannya mantap, imannya benar ya. Wahtisaban, menjalankan saum Ramadan ini wahtisaban Bapak, Ibu. Maksudnya apa? Dengan ilmu. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aitumul hilal, kalau kamu melihat hilal pada tanggal 29 Sa'ban malamnya, lihat hilal tampak itu hilal, maka fasumu, besok harinya kita jalankan saum. Tapi kalau di 29 Ramadan Sa'ban ngelihat yang kalau tidak salah ada 42 titik ya di Indonesia ini seluruhnya, atau 62 titik, puluhan titik lah intinya. Tidak ada satupun yang tampak hilal itu karena mendung, karena hujan, karena cuaca gelap dan tidak memungkinkan, maka istikmal disempurnakan Sa'bannya menjadi 30 hari ya. Baru setelah 30 hari baru jatuhnya Ramadan. Alhamdulillah untuk tahun ini kaum muslimin dan muslimat dari Sabang sampai Merauke, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis ya, dan umat Islam yang lainnya, pokoknya yang ada di yayasan lainnya ya, Al-Irsyad, alhamdulillah sepakat untuk tahun ini untuk menjalankan ibadah puasanya. Semuanya sepakat dari Sabang sampai Merauke, tidak ada perbedaan, yaitu kapan menjalankan Ramadan puasanya, yaitu pas tanggal 1 Ramadan. Itu sepakat, semuanya jalanin puasanya pas tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Sepakat jalanin puasanya tanggal 1 Ramadan. Masya Allah. Gitu. Ya. Makanya bapak-bapak maaf, jangan sampai coba-coba Anda sholat Jumat pada hari Sabtu, itu aliran sesat gitu. Ya. Masya Allah. Sholat Jumat kok hari Sabtu atau hari Kamis. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu itu apa? Pembekalannya. Apalagi kata Imam Ibnul Qayyim, sungguh lebih-lebih ini memasuki Ramadan kok dia tidak menyegerakan tobat, malah naudzubillah min dzalik, bukan menghentikan maksiat dosa yang dilakukan, malah memperbanyak dosa maksiatan. Alasannya apa? Biar mumpung masih belum Ramadan katanya. Kurang ajar banget itu ya. Apa? Siapa yang dia masih dengan maksiat dan dosanya, begitu masuk Ramadan, yakin dia tidak bisa menikmati ibadah itu dengan nikmat yang sebenarnya. Ya, nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Wahtisaban, dengan ilmu dan mengharapkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, jadi hidup dan kehidupan kita memang nggak ada arti dan nilainya kecuali untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, itu ibadah kepada Allah. Ramadan ini apa sih fadilah keistimewaannya? Yang pertama adalah atakum sahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi oleh Allah. Maka sebetulnya kalau saya nggak seneng dan saya nggak kurang setuju kalau saya pribadi mengatakan Ramadan itu bulan suci. Bukan bulan suci. Ramadan itu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa?
dibukanya pintu-pintu surga seluas mungkin, pintu-pintu langit ya, langit-langit juga dibuka, pintu neraka dikunci serapat mungkin, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Maka kalau kita di bulan Ramadan itu tidak bisa baik, yakin ini orang di luar Ramadan ini nggak baik. Ya, nah Ramadan itu apa? Saum Ramadan itu apa? Ibadah yang benar itu gimana? Yaitu yang menahan diri dari subuh sampai maghrib, apa? Menahan diri, tidak makan, tidak minum. Dia kendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Dia tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Dia tinggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan saum. Kemudian apa? Irtiqaul ibadah. Dia tingkatkan ibadahnya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Apa ibadah yang hanya kita tingkatkan di bulan Ramadan? Yang pertama, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar loh ini ya. Apa ibadah yang hanya kita tingkatkan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah khatam Al-Quran walaupun hanya sekali. Kok Ustadz pakai bahasanya walaupun sekali? Ketahuilah Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Quran? Halo, assalamualaikum. Termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Mindahin ya. Sehari baca Al-Quran berapa kali? 2 kali. Sehari baca WA dan teman-temannya WA pegang HP berapa kali? Sampai anaknya punya anak kecanduan game dibiarkan. Beleh-beleh itu. Anak itu harus dibatasin. Apalagi udah mendekati selesai. Harus begitu, malah dikasih. Ya, nanti anaknya nanti untuk bilang minta alik ya. Rusak nanti pikirannya. Karena itu bisa membentuk kepribadian anak tidak baik juga. Apalagi yang dilihat, yang ditonton tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bapak Ibu, barang siapa yang di bulan Ramadan sekali saja dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, yakin di luar Ramadan lebih susah, lebih sulit. Bahkan maaf loh Pak, Bu, bahkan mungkin seumur hidupnya dia belum pernah menghatamin Al-Quran. Jujur saja. Anda ketahuan. Jadi paling enggak kalau tidak bisa menghatamkan sekali, dicoba 2 kali. Kenapa? Kan yudha'af. Bagaimana kita memaknai di bulan Ramadan ini betul-betul nilainya ibadah? Jadi kalau di luar Ramadan ini alif lam mim itu kan dicatat 1 huruf 10 pahala kebaikan oleh Allah, diberi 10 pahala kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan 1 bisa jadi 100 bahkan lebih dari itu. Karena Allah yang menyatakan semua amalan Bani Adam untuk mereka ila saum, kecuali puasa saum. Saum itu untukku dan aku sendirilah yang memberi pahalanya. Itu sampai seperti itu. Makanya apa? Siapa yang dia susah, sulit, tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan walaupun hanya sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, dia lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan mungkin seumur hidupnya belum pernah menghatamkan Al-Quran. Maaf Pak, mohon dijawab dengan jujur. Kalau ibu-ibu insya Allah sudah. Bapak-bapak ini saya tanya, bapak-bapak, ada nggak di antara bapak-bapak ini atau kaum laki-laki ini yang belum bisa baca Quran? Nggak usah malu. Wah, aku malu aku. Ya sudah, nanti kalau malu ketemu Ustadz Lutfi bilang, atau Ustadz yang lain di sini siapa bilang, saya Ustadz sebelumnya belum bisa baca Quran. Pak, saya ini tadi pagi kaget. Ada teman dari Ustadz dari Magelang datang, terus cerita-cerita. Ada di Kalimantan, ya, dari Sulawesi, Kalimantan, Samarinda, daerah sana lah Pak. Itu Masya Allah, satu keluarga itu Bu, Pak, itu sudah mewakafkan Al-Quran tidak kurang, satu orang ini, satu keluarga ini, tidak kurang 5.000 Al-Quran coba. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Tapi maaf ya, keluarga itu belum bisa baca Quran. Tapi luar biasa, saking semangatnya itu.
Alhamdulillah ya, sekarang sudah mau mulai belajar Quran. Kan sekarang banyak metode ya. Kalau di sini mungkin pernah dikenalkan metode Sakifah atau metode Al-Barqiyah atau metode yang lainnya, silakan lah. Yang penting jangan aku malu sudah tua tidak bisa baca Quran, sekalian aja sampai mati biar nggak bisa. Oh, setan yang menggoda itu. Meskinya malu aku masa udah tua gini, nanti kalau aku mati apa yang aku bawa? Makanya di bulan Ramadan ini, kalau satu huruf diberi pahala oleh Allah sampai 100 kali, berarti ketika baca alif lam mim, itu berarti berapa ratus? 300 pahalanya. Tapi jangan terus, gimana hari ini udah baca Quran? Udah 300 katanya. Ya terus semangat, minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya. Ya. Mudah-mudahan kisah yang mewakafkan Al-Quran tadi itu benar ya. Artinya sudah banyaklah dia mewakafkan Al-Quran, tapi sayang ya. Tapi ya nggak salah, orang namanya belum belajar. Tapi akhirnya diketuk, bapak sudah bagus, ibu sudah bagus, sudah mau mewakafkan Al-Quran, ayo dong belajar Al-Quran. Malulah kepada Allah. Akhirnya mau, alhamdulillah. Jadi ya siap sekali hatam Al-Quran. Kalau ada nanti di jamaah ini yang bisa sampai 30 hari hatam 10 kali, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya rahasia. Ya, kalau sudah rahasia jangan ditanya, wong rahasia kok. Emang apa Ustadz? Oh, udah dibilang hadiahnya rahasia kok. Hadiahnya saya doa, nggak usah sebelum aja niatkan betul. Malu kepada Allah. Maaf Pak, nggak ada alasan. Bapak, ibu, anak, lebih-lebih yang terutama yang sudah balik, nggak ada alasan untuk tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali. Nonton TV berapa jam, pegang WA sampai saking asiknya berapa lama. Masya Allah, ini kan niatnya kurang serius. Apa nji? Nah, satu amalan yang utama biar bermakna ibadah. Terus kalau yang sudah biasa hatam setiap Ramadan, sekarang mungkin hatamnya nggak 2-3 kali, ya adalah yang hadiah tadi nggak usah lah, hadiahnya dari Allah langsung aja. Bu, Pak, apa hatam Al-Qurannya sekali boleh, coba sekarang diprogram mulai tahun ini hatam artinya. Tapi kalau memang di Ramadan juga nggak sampai selesai, nggak apa-apa, nanti disambung ya. Jangan sampai nanti begitu hatam berapa kali, 2-3 kali, habis Ramadan baru mau ngatami lagi nanti kalau Ramadan yang akan datang. Untuk apa? Ya, semangat. Makanya selalu minta kepada Allah, ya Allah, berikan kemampuan kepadaku ya Allah untuk bisa menghatamkan Al-Quran ini sebelum membaca. Ya Allah, beri kekuatan kemampuan kepadaku ya Allah untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini ya Allah. Kalau Anda bilang 3 kali, oh kebanyakan ya Allah 2 kali, 1 kali aja. Kok tawar-menawar sendiri. Baik ya. Malu Pak, malu Bu, nanti masing-masing apa? As-saum, as-siyam, wal Quran safi'ani. Saum Ramadan, bacaan ayat Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong. Dia akan memancarkan cahaya di alam kubur. Maka rugi sekali kalau kita tidak sampai menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah yaitu sholat tarawih. Ya, untuk sholat tarawih ini ya mudah-mudahan yang nggak ada kesibukan bisa melazimkan. Tapi kalau namanya mungkin ada kesibukan ya lain lagi. Dan yang ketiga adalah yaitu mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh. Kalau nggak sampai zakat mal ya zakat fitrah jelas. Nah untuk Bapak Ibu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodakoh Anda biar banyak, yang penting ikhlas ya. Betul, biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis ya. Jadi keluarkan zakat, infak, sodakohnya. Kemudian tolabul ilm. Jadi keliru sekali
Kalau di bulan Ramadan malah majelis ilmu ditutup tuh keliru banget. Kenapa? Bu, nih terutama ibu-ibu. Ibu-ibu sekali pertemuan di bulan Ramadan tuh ngaji taklim, adakan kajian, dibandingkan dengan 11 bulan yang tiap pekan ngaji, pahalanya tetap lebih besar yang sekali. Maka maaf, keliru sekali kalau di menjelang Ramadan ini malah ditutup. Ngapain? Masak jam berapa? Ambil misalkan, Ustadz, karena ini Ramadan jadi kajiannya cuma jam 9 sampai jam 10, 1 jam. Itu sudah bermakna. Ya. Bila perlu, bapak-bapak ini juga perlu ngaji khusus yang masalah kaitannya dengan masalah memandikan jenazah dan mengafani. Maaf Pak, terutama bapak ibu bila pun belum tahu, kalau punya anak-anak yang sudah cukup, panggil ustadz, panggil guru. Satu keluarga itu, tetangganya diajak, ini tempat saya untuk Ramadan ini mengadakan pelatihan bagaimana memandikan, mengafani jenazah. Banyak loh Pak, ketika si bapak meninggal, si ibu meninggal, maaf ya, yang mandiin orang lain. Karena nggak diprogram. Mestinya yang mandi yang utama siapa? Anaknya. Malah orang lain. Karena apa? Karena kita nggak mengajarkan. Terus tanya, gimana untuk di Ramadan ini biar mengetahui rumah tangga yang islami. Terus tahu gimana yang ekonomi yang islami biar diberkahi oleh Allah. Gimana ngedidik anak. Ya. Gimana biar cepat dapat mantu. Nah, ya. Rumusnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak gadis, cari menantu pakai rumus 3T. Takwa, tampan, tajir. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Jadi spesial. Ya, jadi di bulan Ramadan tuh belajar ada masalah memandikan jenazah. Anak-anak kita biar ngerti. Kalau sewaktu-waktu bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, atau bapaknya tahu atau anaknya dulu meninggal, dia memandikan. Ya, itu harus jadi pemikiran kita. Iya. Baik ya. Nah, kalau belum, nah sekarang dijadikan pemikiran itu. Kemudian jadi tolabul ilm, menuntut ilmu. Kemudian ibadah yang hendaknya kita tingkatkan, saya langsung agak percepat aja. Itu apa? Memperbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran wa tadabburhu, membaca Al-Quran dan mentadaburnya. Artinya apa? Kalau enggak, tafsirnya paling enggak baca artinya walaupun tidak seluruhnya. Misalkan 5 lembar, paling enggak bacalah artinya ya 2-3 lembar. Kalau misalkan baca 50 ayat, syukur-syukur bisa membaca artinya 49 ayat. Nah, ya apa-apa. Jangan yang 1 ayat ya baca artinya. Ya. Jadi perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran wa tadabburu, membaca Al-Quran dan mentadabburinya atau paling tidak baca artinya. Kemudian sholawat Nabi. Maksimalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak mungkin. Allahumma sampai lengkap ya, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus mendoakan orang lain. Kenapa? Boleh jadi teman, saudara, keluarga kita yang kemarin-kemarin belum diberi hidayah, kesusahan, kesulitan, belum dikabulkan doanya. Coba tahun ini dipacu dengan doa. Ya, kenapa? Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ya. Kemudian ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan, kalau ada rezeki lebih Pak, yaitu umroh di bulan Ramadan. Barang siapa yang dia berumrah di bulan Ramadan, seolah-olah dia berhaji dengan Rasulullah. Besarnya pahala luar biasa sekali. Maka pada kesempatan ini pun saya tidak malu-malu untuk umumkan pada Bapak Ibu jamaah Ahlussunnah ini apa? Jika ada di antara Bapak Ibu jamaah sekalian ada yang mengongkosin bayarin saya umroh, saya mau banget betul. Gimana? Sama? Sama? Nek podo terus apa sing bayari? Gimana Pak RW? Warganya minta dibayarin semua kan repot ya Pak RW ya? Pak RW kayaknya perlu juga bilang gitu loh. Warga tahu diri dong, kita kan belum haji atau belum umroh, misalkan begitu. Pingin banget nih umroh gitu. Ya. Nanti saya yang dampingin Pak. Gitu, ya. Nah kemudian apa? Ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan,
ya. Karena semua kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Apa iktikaf? Tadi sudah ada sebutkan program iktikaf. Ibu-ibu khususnya, ketahuilah bahwasanya istri-istrinya Rasulullah itu semuanya beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Ya. Tapi untuk ibu-ibu yang ada di sini, kalau Anda mau beriktikaf jangan nunggu suaminya meninggal. Cukup izin sama suami. Pak, Mas, bangga nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi itu kan masukin malam ganjil, malam 21. Aku pingin banget iktikaf, boleh enggak? Sama siapa, Ma? Ya sama teman-teman sih. Di mana? Di Masjid Al-Husna atau Masjid Al-Furqan atau Masjid Al-Jihad atau Masjid At-Babu Taubah atau Masjid Az-Zikra atau mana lah. Terus kegiatannya apa? Ya ada majelis ilmunya, ada tahsinnya, ada diskusi tentang masalah agama, ya ada lagi masalah penjelasan tentang masalah Islam dan lainnya misalkan. Oh bagus tuh acaranya. Ya sudah, kalau mama mau ikut silahkan. Jadi papa kasih izin ini. Ya iyalah mama, untuk kebaikan. Mama butuh uang berapa? Ya Allah Pak, nggak usah Pak, uang ini cuman acara gini aja. Enggak lah. Enggak. Kalau ini ada uang 3 juta kira-kira cukup enggak? Jadi papa kasih izin nih. Ya iyalah, mau untuk kebaikan. Ya Allah baik banget kamu Pak. Iya Mas, silakan. Kalau mama mau itikaf. Tapi maaf ya Ma ya, nanti kalau mama pulang dari itikaf, kalau di rumah ada yang baru jangan kaget. Halo ibu-ibu. Kalau suami udah ngasih uang 3 juta loh Bu. Ya. Tapi nanti setelah pulang itikaf, mama jangan kaget kalau ada yang baru di rumah. Ibu-ibu kalau suami udah bilang gitu, ibu-ibu tetap itikaf apa enggak? Tetap itikaf apa enggak? Itikaf. Enggaknya kencang banget ini. Kenapa itikaf? Wong yang baru itu mungkin mobilnya, atau motornya, atau spring bednya, atau perabot rumah tangganya, atau baju pakaiannya. Emang yang baru apa atau Bu? Ya Allah, seuzon banget pikirannya, baper banget. Oh kamu? Karena suami seneng, ya Allah, istriku mau baik, mau ibadah, makanya suami bawa yang baru. Pikirannya sudah yeah. Nah, kalau suami kasih izin, itikaf. Tapi kalau Pak, ini aku pingin banget jalan itikaf, ingin mendekatkan diri kepada Allah, boleh nggak? Boleh, silakan. Kapan? Ya ini pada malam 21. Terus itu sampai kapan Mak? Ya sampai akhir Pak. Jadi itikafnya full. Ya iyalah Pak, biar sempurna. Ya udah, Mama kalau mau itikaf ya. Terus itikaf. Gak usah pulang kamu. Kalau suami bilang gitu tetap itikaf apa enggak? Kalau ibu nekat nggak berpahala, dosa capek. Ya, gitu ya. Ya Pak ya. Ya Bapak bisa kasih izin ke istri, silakan Mak itikaf, tapi pas malam ganjil aja ya. Karena kalau malam genap tuh Papa ya pinginnya genap juga gitu loh. Kalau di rumah sendiri kan nggak enak ganjil gitu loh. Dah jangan diterusin. Masya Allah. Lo yang mulai siapa? Astagfirullah. Ya intinya semua kebaikan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan ini dimaksimalkan. Siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dia tidak bisa meningkatkan ibadah dan Allah ternyata tidak mengampuni dosa-dosanya. Sungguh celakalah orang ini, karena berarti dirinya ya sebelum Ramadan telah diracuni banyak oleh syaitan, sehingga begitu masuk bulan Ramadan yang setan dibelenggu, dia nggak bisa berubah menjadi manusia yang baik. Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang seperti ini. Nauzubillah min. Kemudian ini hadis yang pertama tadi apa? Kalau kita jalankan dengan baik, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni kesalahan dosa yang kita lakukan. Syaratnya apa? Jalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan mengharapkan rahmat ridha pahala Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, dan meninggalkan hal-hal yang merusak membatalkan saum, dan dia tingkatkan ibadahnya dengan iman yang benar. Tadi ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni kesalahan dan dosanya.
Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Tapi yang kedua ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita khawatiri, waspadai. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan saum Ramadan, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari saumnya, melainkan hanya lapar dan haus. Ya. Ngomong haus, saya haus juga ini ceritanya. Ya. Jadi berapa banyak orang yang menjalankan saum, dia tidak mendapatkan nilai dari saumnya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Nah ini kenapanya ini yang perlu kita waspadai. Yang pertama, udah satu nggak apa-apa. Udah biar aja satu. Ya, masya Allah, jazakumullah. Yang pertama apa? Ketika dia menjalankan saum, dia marah-marah. Maaf, biasanya yang suka marah suami atau istri? Saya ulangi, biasanya yang suka marah-marah suami atau istri? Jadi kalau suami bilang yang suka marah-marah itu istri, berarti si suami nggak bisa ngedidik istri ini. Setuju? Dulu milihnya di mana? Dulu gimana sih milihnya? Tapi maaf Bu, maaf loh Bu. Tapi kalau ada laki-laki suami kok maaf loh ini rumah. Kalau meninggalnya lebih cepat lebih dulu dari istrinya, itu kemungkinan sering diomelin istri itu. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Marah-marah. Makanya ada ibu-ibu yang di bulan Ramadan marah sama, ayo cepat. Terus anaknya bilang, mama istighfar, ini Ramadan. Astagfirullah, awas nanti maghrib kamu. Ya sama aja ngancem. Pokoknya namanya saum itu mengendalikan emosi. Mesti istighfar ya sudah. Jangan terus bilang, awas kamu nanti kalau maghrib. Gak boleh. Itu malah ngeri kalau seperti itu. Yang kedua, dusta. Mama minta uang, nggak ada. Dusta, hati-hati. Saumnya nggak bernilai nanti. Allah tidak berhajat, Allah tidak peduli orang tua mau lapar, mau saum, tapi dia tidak meninggalkan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya sering saya sampaikan di sini, terutama ibu-ibu, maaf Pak, kalau ada yang jual es kelapa itu bisa nggak berkah. Karena dia tulis jual es kelapa muda. Ibu kalau beli dapatnya kelapa muda atau kelapa tua? Ah, ngebohong dia. Udah nggak jujur itu. Terus gimana Ustaz? Tulis jual es kelapa tua muda. Maksudnya apa? Kadang dapat kelapa tua, kadang dapat kelapa muda, kadang yang beli tua, kadang yang beli muda, begitu. Kalau nggak jual gitu, ya. Kalau nggak jual es kelapa saja, jangan bilang kelapa muda. Kalau nggak kelapa muda betul. Hati-hati, berapa banyak di bulan Ramadan para pedagang-pedagang, pebisnis dapat keuntungan uang yang banyak mungkin, tapi puasanya tidak diterima oleh Allah, nggak bernilai karena ngebohong. Ini contoh, ini berapa? Anggaplah ini modalnya ya 7.000. Ini berapa? 11.000. 10.000 aja dia sudah untung 3.000. Aduh, modalnya aja belum dapat. Hati-hati. Padahal dia sudah untung. Dosanya dua. Satu berbohong, dua keuntungannya riba. Kalau belum dapat aja. Jangan bilang modalnya belum dapat. Hati-hati. Bu, ini baru di Bu. Iya baru, padahal maaf yang kemarin yang nggak laku kemudian dimasak lagi, dia bilang, ditanya ini baru Bu. Iya baru. Hati-hati. Ya, hati-hati yang seperti ini. Nanti merusak saum kita. Mungkin dapat duitnya. Loh, banyak kan? Beli baju ini berapa? Aduh belum bisa. Nanti terus begitu jalan dipanggil. Makanya apa? Dia mungkin dapat, nggak mungkin kalau dia rugi dia berikan. Toh? Pasti dia cari keuntungan. Tapi ini karena lidah ini sering naudzubillah min dzalik ya seperti itu. Yuk kita baca hadis Nabi dengan satu harapan, selama baca hadis Nabi ini kita bisa jadi hamba yang jujur dan tidak mau berdusta selamanya. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa inal kadhiba mujanibun
lil iman. Jauhilah oleh kalian. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Yang ketiga, waktu puasa, waktu saum, waktu Ramadan apa? Dia gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok. Oh gitu. Hati-hati ya. Kalau nggak gosok, kalau pas Ramadan ini dosanya apa? Enggak Ramadan juga begitu kalau ngegosip. Dosa orang itu berpindah kepada kita, pahala kita berpindah kepada dia. Kalau tidak segera kita istighfar. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya jangan ngegosip. Marah, dusta, gibah, ngerumpi, ngegosip, menghina, mencela, mengutuk, melaknat. Ini juga merusak nilai saumnya. Saumnya sah, tapi dia tidak dapat nilai kebaikan, melainkan hanya lapar dan haus. Termasuk di bulan Ramadan nyakitin anak mertua. Nyakitin anak mertua. Biasanya yang sering istri nyakitin suami atau suami nyakitin istri? Halo? Assalamualaikum. Biasanya suami nyakitin istri atau istri nyakitin suami? Mau bilang yang nyakitin suami nanti diancam nih, mesti masalah. Diem aja lah gitu. Yang bilang yang nyakitin istrinya mungkin nggak ikut di sini nih. Nggak boleh nyakitin. Ya, di luar Ramadan aja nggak boleh kok nyakitin pasangan hidup kita. Apalagi di bulan Ramadan. Durhaka sama orang tua, oh nggak boleh, hati-hati. Alhamdulillah min dzalik. Intinya semua kemaksiatan dan dosa yang dilakukan itu merusak nilai kebaikan saumnya. Makanya apa? Berapa banyak orang yang menjalankan saum dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari saumnya, melainkan hanya lapar dan haus. Makanya Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu dalam kebaikan. Dan sebetulnya disimpulkan Ramadan ini apa? Keutamaannya sudah jelas. Ya, apa? Nanti di surga yuqalu fil jannah, dikatakan di dalam surga itu ada namanya ar-royan. Babu royan itu adalah pintu di dalam surga itu ada namanya babu royan, yang itu tidak dimasuki kecuali orang-orang yang menjalankan saum dengan benar. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya. Itu kaitannya hadis yang paling kita khawatirkan. Berapa banyak orang menjalankan saum tidak dapat nilai kebaikannya, melainkan hanya lapar dan haus. Baik, saya akan percepat. Kemudian secara umum sebetulnya target kita menjalankan saum ini apa? Ya, Rasulullah itu kan senang, ya. Rasulullah itu orangnya sangat dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu termasuk kalau kita sering memberi berbuka teman saudara yang sedang berpuasa, kita mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan puasa itu. Ya, terserah. Mau kolak, mau kurma, mau kue, mau roti, mau pisang, ya, mau nasi padang, mau nasi warteg, lah monggo. Ya. Yang nggak boleh, Bapak Ibu mulai tahun ini nggak boleh lagi ada yang mengatakan memberikan makanan kecil untuk yang berbuka itu dengan mengatakan takjil. Apa takjil? Kan takjil itu biasanya disebut makanan kecil untuk yang berbuka kan. Nah, ketahuilah sebenarnya arti takjil itu menyegerakan. Maka kalau ibu-ibu ditanya, ibu kemana? Cari takjil. Loh, takjil kok dicari? Nggak ada yang jual. Takjil itu Pak, artinya menyegerakan. Jadi dulu ya, ketika di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, makanan itu sudah dihidangkan di depan orang-orang yang menanti azan maghrib.
Anggaplah begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan mungkin yang di belakang nggak dengar apa? Takjil. Maksudnya apa? Segerakan buka. Maksudnya begitu. Maka mulai tahun ini tidak boleh mengatakan takjil, karena artinya takjil menyegerakan atau mempercepat. Terus yang benar apa? To'am li iftar. Boleh ikutin saya. To'am li iftar. To'am li iftar. Makanan untuk berbuka. Silakan. Tadi to'am li iftar. Tidak ada lagi takjil. Karena Bu cari apa? Cari takjil. Mau kemana? Beli takjil. Takjil kok dibeli? Nah itu salah. Maka mulai tahun ini menggunakan to'am li iftar, makanan untuk berbuka. Silakan tadi kurma, roti, kue, kolak, pisang, apa silakan. Yang tidak boleh Bapak Ibu memberikan to'am li iftar, makanan untuk berbuka ini, yang nggak boleh adalah gorengan yang 2003, nggak boleh. Ya, karena jangankan 2003, 2017 saja nggak boleh. Gitu ya. Jadi berilah yang terbaik. Di antaranya yang terbaik itu yang kita juga suka. Jangan kita sudah nggak suka dikasihkan orang lain. Nah, lain kalau kita mungkin masak sendiri. Tapi sekarang memang minyak mahal ya. Ya sudah, nggak usah gorengan, sekarang rebus saja. Iya, model rebusan aja. Singkongnya direbus, apa direbus gitu aja. Nggak usah maksakan diri. Kalau memang minyak mahal ya sudah, nggak berminyak nggak apa-apa. Ya, cuman nggak enak, aneh. Ya nggak usah goreng ikan asin, ya nggak usah goreng pepes gitu. Saya juga mau kok pepes. Masya Allah. Enggak, ini enggak request loh ya. Jadi intinya memberikan kita memberi orang yang berpuasa itu pahalanya seperti kita menjalankan puasa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yang perlu saya sampaikan, yaitu tadi apa? Yang belum adalah target kita menjalankan saum. Jadi pelaksanaannya sudah, sekarang targetnya. Apa targetnya? Ada 3. Al-Baqarah 183 sampai 186 Allah menjelaskan target menjalankan saum. Tapi ingat, bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Ilm, bulan ilmu, Syahrul Jihad, bulan jihad. Terjadinya peperangan Badar dan peperangan yang lain juga terjadi di bulan Ramadan. Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudalinas wa bainat ya minal huda wal furqan. Apa? Jadi petunjuk, ya, menjadi penjelas bagi manusia, ya. Maka disebut dengan Syahrul Quran, ya. Syahrul ibadah, semua aktivitasnya ibadah. Sampai ada yang ngawur, naumus shaim, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidur terus dia. Nah, maksudnya waktu Ramadan itu produktif. Yakin kalau landasannya iman itu nikmat, nggak akan berasa itu. Ya. 2 kesenangan, kegembiraan. 1 gembira pada waktu berbuka, kemudian ketika nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu termasuk bagian yang dianjurkan oleh Rasulullah, tasaharu, bersahurlah kamu bersahurlah kamu meskipun dengan air seteguk. Tapi bahasa saya, bersahurlah kamu meskipun dengan air seteguk yang terakhir. Jadi sebelumnya sudah 1 piring, 2 piring, yang terakhir 1 teguk. Nah itu boleh. Jadi kalau yang nggak bersahur, dia tidak dapat sunnahnya. Sudah dapat sunnahnya, dapat pahala lagi, masya Allah. Sudah enak, dapat pahala lagi. Ya. Kemudian kalau sudah azan maghrib, menyegerakan. Ya. Ini memang di bulan Ramadan ini azan yang favorit adalah azan maghrib. Ditunggu betul kedatangannya. Sampai-sampai coba ganti channel yang lain mungkin udah. Masya Allah. Padahal belum waktunya, belum lah. Masa cari channel yang lain? Cari channel Jawa Timur gitu. Ya. Baik, target Ramadan ada 3.
Al-Baqarah 183 jelas sekali Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Karena ini urainya singkat saja. Takwa ini Bapak Ibu nanti lihat di dalam surat Al-Imran 133 sampai 137. Intinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Makanya apa? Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ya. Kemudian orang yang bertakwa itu punya ciri khas apa? Setelah yusari nabil khart apa? Yaitu gemar mengeluarkan zis. Senang. Nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mengatakan sahabat Utsman luar biasa sekali. Kalau beliau berbisnis katakanlah untung 1 juta, ya, sahabat Utsman itu kalau berbisnis untung 1 juta, maka yang 600 ribunya katakanlah hari ini untung 1 juta, maka yang 700 ribunya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Dia katakan kepada istrinya, sayang, alhamdulillah hari ini aku untung 1 juta, tapi yang 700 ribunya aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Apa kata istrinya? Sayang, kenapa hanya segitu? Kenapa nggak kau tambahkan lagi? Uang kita yang kemarin masih kok. Bu, kira-kira kalau suami ibu bilang gitu gimana ibu? Ma, alhamdulillah ma, ini ada untung 1 juta, tapi yang 700 ribunya aku infakin ma. Apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim, kamu nggak tahu ini banyak kebutuhan. Saya tanya sekarang, bapak ibu, kalau di dompetnya ada uang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, yang masuk kota infak yang berapa? Astagfirullahaladzim. Udah cuman 2.000, itu pun sambil baca ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati 2000 perak. Ya Allah. Masya Allah. Tapi di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika kota infak dia hanya senyum lewatnya. Kan senyummu untuk saudaramu, sodako. Giliran kota infak lewat, dia senyum, masya Allah. Ya jangan gitu lagi. Malah saya katakan Pak, Bu, apa? Kalau ada yang susah untuk senyum, sulit untuk senyum, ini biasanya orangnya jarang traktir ini. Loh, senyum aja yang gampang, gratis, nilainya sodako aja susah, apalagi traktir. Masya Allah. Tapi insya Allah jamaah di sini, Ahlussunnah ini setelah ini insya Allah luar biasa. Jangan biasa di luar saja ya. Luar biasa sedekahnya, luar biasa ibadahnya. Jadi kemudian apa? Mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang punya salah, belum minta maaf dia sudah maafkan. Tapi dirinya sendiri kalau punya salah, segera dia minta maaf. Tidak usah nunggu lama-lama. Segera menyegerakan tobat dan hanya melakukan kebaikan, ibadah dan amal saleh yang terbaik. Yang kedua targetnya la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Nah di sinilah letaknya. Kok bisa Ustadz puasa menjadi orang bersyukur? Kita dilatih oleh Allah, ternyata lapar ndak enak. Biar kita juga merasakan nih kaitan dengan berbagi. Apa? Biar merasakan teman-teman, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang nggak mampu. Sehingga dalam keadaan lapar, nggak mampu, masya Allah itu berat sekali. Dan ternyata yang membuat kita kuat menjalankan saum ini, puasa ini, bukan karena makan sahurnya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman saya berikan tip biar Bapak Ibu tidak haus sepanjang hari ketika menjalankan saum. Rumusnya cuma satu. Pastikan Bapak Ibu akhir dalam sahur itu adalah minum air hangat. Insya Allah nggak akan haus. Tapi kalau Bapak Ibu apalagi minumnya es, terus nggak minum air hangat, di air nggak minum air hangat, itu nanti akan lebih cenderung kehausan. Buktikan saja. Apalagi bisa 2 gelas, 1 gelas saja tapi hangat. Jangan panas, kalau panas melocot. Hangat saja. Ya, bismillah.
insya Allah nggak akan kehausan. Buktikan. Dan para dokter membenarkan ini. Tapi kalau bapak ibu ya makan yang lainnya tapi nggak ditutup dengan yang hangat, yakin cenderungnya kehausan. Baru jam di bawah 2 aja sudah. Tapi itu sampai menjelang buka insya Allah. Ya, ini tip yang paling gampang menyehatkan insya Allah. Kemudian jangan mendendam kalau berbuka. Ini puasa apa ora? Katanya puasa, semuanya dibeli. Memang kalau Ramadan tuh romanya berbeda, Pak. Tuh ngelihat itu ya, ngelihat bensin yang warnanya gitu kayak sirup aja katanya. Wah, tuh. Ngelihat apa? Gas hijau itu wah kayak buah melon. Wah. Keterlaluan banget. Wele ya. Jadi la'alakum taskurun, kita jalankan saum ini biar bisa menjadi orang bersyukur. Di antara bersyukur itu apa? Berbagi dengan teman, saudara, tetangga kita. Bila perlu, jeng assalamualaikum. Untuk buka hari ini situ nggak usah masak loh. Kenapa? Udah dari saya. Oh iya betul nih. Iya makasih, masya Allah. Seneng itu mesti. Seneng nggak kira-kira? Ibu punya tetangga, punya teman, ditanya. Ceng udah masak belum? Belum. Udah untuk apa? Untuk buka hari ini nggak usah masak, nanti dari saya. Kira-kira seneng nggak teman kita? Nah, cuman masalahnya kalau ibu sudah menjanjikan seperti ini, jangan sampai lupa. Kalau lupa masalah. Ya Allah, ini 4:30 belum datang. Oh ya, masih 5:30. Sampai 5:30. Mungkin dalam perjalanan. Pas menjelang kurang 15 menit lagi, insya Allah ntar lagi, ini memang pas-pas mepet ini dia datangnya. Tapi daripada penasaran, kurang 10 menit ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Di mana ini? Saya lagi jalan ke Bandung. Ya Allah, kasihan nggak yang dijanjiin tadi? Udah nggak masak. Makanya ibu kalau janji jangan nggak ditepatin ya. Dia udah nggak masak malah lupa ibu, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang kedua apa? Menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, 1 dan 2 tadi kan dari saya. Nah yang ketiga gantian dong dari jamaah, masa saya terus? Apa yang ketiga? Targetnya kita jalanin puasa. Apa yang ketiga? Ya Allah, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Dia tidak menggunakan bahasa la'allakum, tetapi kok menggunakan la'allahum yarsyudun. Allah memastikan mestinya dengan takwa, dengan bersyukur itu dia selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Itulah targetnya. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan kunci kebaikan. Karena semua amalan kebaikan di bulan Ramadan ini memang mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Baik ucapannya, baik pendengarannya, baik penglihatan, baik perilakunya, baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik di masyarakatnya, baik dalam bermuamalahnya. Nah, itu yang diharapkan apa? Saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan, kadang amin nih, memberikan umur, memberikan rezeki, dan dimampukan kita dipertemukan dengan ibadah Ramadan dan bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah yang lainnya dengan baik, benar dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang berdoa nanti atau saya? Baik. Ada 3 doa, boleh ikutin saya ya sebagai kenang-kenangan. Insya Allah Bapak Ibu mulai praktekkan hari ini. Insya Allah kalau ini sering dipraktekkan, insya Allah akan merubah kehidupan kita, akan menjadi lebih baik, dan keluarga kita pun demikian. Amin ya. Yang pertama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu
dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyul ya Qayyum, berilah kami rezeki yang baik dan halal, berilah keberkahan dan keselamatan, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah, dan berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik, benar, dan sempurna. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itulah yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Aku nak balik ke Jati Asih Bekasi ya. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.